Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Nanang MRK di channel Wi-Fi Pedia. Di video kali ini saya berkesempatan untuk mereview sebuah router wireless and router dari brand TOTO-Link dengan seri A830R, sedulur semuanya. Dan Wi-Fi A830R ini adalah termasuk sebuah router yang berstandarisasi 802.11ac yang cukup entry level dan bisa jadi pilihan teman-teman semuanya kalau misalkan punya budget yang minim tapi pengen router Wi-Fi 5. Salah satu yang bisa kita pilih adalah si TOTO-Link A830R ini. Dan si TOTO-Link ini sangat yakin karena dia memberikan garansi 3 tahun. Di sini tertulis 3 years warranty, artinya dia menggaransi router ini 3 tahun. Berbeda dengan router-router pada umumnya yang cuma 1 atau 2 tahun. Artinya TOTO-Link sangat yakin sekali bahwa build quality dari A830R ini adalah termasuk kualitas yang cukup baik dan bisa kita jadikan router untuk long last, untuk jangka panjang. Di kardusnya tertulis dual band karena memang lisensinya AC standarisasinya. Jadi dia dual band 2,4 dan juga 5 GHz. Kemudian dia support dengan IP versi 6, walaupun IP versi 6 ini tidak ada di Indonesia atau tidak difungsikan di Indonesia, tetapi setidaknya kalau kita mau tunneling pakai VPN menggunakan server Singapura, router ini bisa membaca IP versi 6-nya. Kemudian di sini tertulis IPTV, dia harus support IPTV. Kemudian ada PON UI, bahwa di video yang lalu-lalu saya pernah mereview TOTO-Link, saya berkesimpulan bahwa TOTO-Link adalah sebuah brand router yang tidak ramah di setting menggunakan HP, tetapi di sini tertulis PON UI, artinya harusnya TOTO-Link sudah memperbaharui firmware-nya untuk bisa lebih ramah lagi tampilannya di HP. Nanti kita akan coba. Sekarang kita akan coba buka si TOTO-Link A830R ini. Kita gaskan. Mari kita coba unboxing, teman-teman. Dan di dalamnya ada unitnya. Ini adalah A830R-nya. Terus kemudian ada quick installation guide dan juga kartu garansinya. Garansinya tidak main-main, 3 tahun. Artinya TOTO-Link benar-benar yakin kualitas dari router ini. Terus kemudian di dalamnya ada adaptor dengan voltase hanya 9 volt 0,8 ampere, cukup kecil daya dari router ini. Terus kemudian di sini ada kabelan yang sangat bagus. Yang saya sukai dari TOTO-Link adalah menyertakan kabelan, dan kabelannya tidak kualitas yang main-main. Kabelan dari TOTO-Link ini hampir semua router entry levelnya punya dan kualitas kabelannya bagus. Kabelannya Cat 5e ya, teman-teman. Dan langsung saja kita coba buka unitnya, yaitu TOTO-Link A830R. Ini dia routernya A830R. Jadi dia model access point yang tidak punya antena. Dia bagus sekali. Seperti ini modelnya, ditaruh di meja atau di rumah kita. Dia bisa kita taruh di satu ruangan atau meja kerja dan sangat good looking. Untuk build quality-nya juga cukup bagus. Saya sangat memahami kenapa TOTO-Link bisa menggaransinya 3 tahun, karena memang build quality-nya, materialnya yang digunakan, Anda bisa melihat bahwa ini bukan plastik yang kaleng-kaleng gitu. Dia tidak punya port antena, dan di sini ada kabel, ada soket power, ada tombol reset dan juga WPS, ada sebuah port WAN dan juga ada 4 port LAN ya. Punya 5 port Ethernet yang fungsinya 1 untuk WAN dan 4 lainnya untuk LAN. Terus kemudian di bagian depan di sini tertulis TOTO-Link, the smartest network device. Kemudian ada 3 LED indikator. Yang pertama sistem, terus kemudian ada LED indikator sinyal wireless 5 GHz dan sinyal wireless 2,4 GHz. Kalau dari segi bentuknya saya memberikan nilai 8 karena saya sangat suka sekali bentuk router-router yang semacam ini. Yang kotak kemudian tidak terlihat seperti router ini, saya mengiranya mungkin tempat kita naruh pensil gitu, tapi ini adalah sebuah router gitu. Sangat cocok untuk di meja kerja yang kita tidak mau ada routernya, tapi kita butuh router untuk akses internet, dia bisa jadi pilihan kita. Langsung saja kita akan coba nyalakan dan kita akan coba lihat fitur apa saja dan bagaimana performa dari TOTO-Link A830R ini. Kita gaskan. Oke, di sini kita akan nyalakan TOTO-Link A830R-nya. Kita tancapkan kabel power ke soket bagian belakang. Kita tancapkan soket powernya, kabel powernya ke soket power yang ada di belakang TOTO-Link. Dan kemudian kita bisa memberikan akses internet melalui wireless. Dia bisa menangkap dengan mode repeater, dan juga kita bisa mengalirkan internet melalui WAN. Di sini saya akan mengalirkan internet melalui kabel LAN ya. Saya akan tancapkan ke port Ethernet yang berwarna kuning yang bertuliskan WAN. Di sini kita akan tancapkan kabelannya teman-teman ke port WAN, dan saya akan nyalakan device TOTO-Link A30R-nya. Oke, dia akan menyala, otomatis LED-nya akan menyala tiga-tiganya, dan kita tinggal tunggu dia booting ya. Untuk mengkonfigurasi TOTO-Link
A830R ini kita bisa memakai HP Android atau HP apapun terserah. Kita bisa konekkan melalui WiFi-nya atau kita bisa memakai laptop ya. Dan di sini saya akan memakai laptop supaya kita dapat visualisasi yang besar. Dan nanti kita akan coba lihat, kita akan login menggunakan atau nyeting kita akan menggunakan HP Android supaya kita tahu UI interface-nya apakah ramah dengan HP gitu. Kalau saya membeli router biasanya saya akan utamakan nyeting menggunakan HP, dia mudah gitu. Dan apakah dia seperti totaling yang sebelumnya UI interface-nya susah? Nanti kita lihat. Ya, oke. Di sini saya sudah menyalakan laptop saya. Kita akan sambungkan ke wireless dari A830R ya. Dan di sini ada dua SSID yang terbaca. Totaling A830R 5 GHz dan juga yang biasa yang 2,4 GHz. Di sini saya akan sambungkan yang 5 GHz saja coba. Nggak ada passwordnya, saudara semuanya, jadi silahkan disambungkan saja. Untuk bawaan pabriknya nggak ada passwordnya, SSID-nya ya. Dan kita bisa remote totaling ini. IP address-nya adalah, kita coba lihat dulu, preference jaringan kita dapat IP address berapa nih? 0.3, berarti IP address-nya adalah 192.168.0.1 kalau tidak salah. Kita buka browser kesukaan kita, boleh pakai Chrome, boleh pakai Mozilla atau Internet Explorer, terserah. Dan di sini kita bisa membuka domain atau IP address 192.168.0.1. Kita enter dan masuk ke halaman konfigurasi dari Totaling A830R. Dan di sini untuk username-nya, bawaan pabriknya adalah admin, kecil semuanya, passwordnya juga admin, kecil semua. Kita tinggal login. Oke, dan ini adalah tampilan konfigurasi atau tampilan web UI dari Totaling A830R. Kita akan coba lihat apa saja yang ada di dalam sini, fitur-fiturnya. Di sini kita bisa mengatur dan mengontrol WiFi 5-nya, WiFi 5 GHz dan juga WiFi 2,4 GHz-nya. Di sini ada konfigurasinya. Dan kemudian dia memiliki fitur QoS. QoS ini adalah fitur limitasi bandwidth ya. Dan mode yang disediakan oleh router A830R ini kita bisa lihat di status, kita coba bisa lihat di operating mode. Nah, di sini ada mode gateway, mode bridge dan juga mode repeater dan juga mode WISP. Seperti yang di video sebelumnya sudah pernah saya jelaskan bahwa mode bridge, mode repeater dan juga mode WISP ini sudah pernah kita praktekkan ya untuk menangkap WiFi by wireless. Tetapi perbedaannya adalah di bagian IP address-nya. Di sini saya tidak akan mempraktekannya secara detail. Kita hanya akan menguji dan mencoba si router A830R ini. Kita pakai mode gateway saja dan kemudian kita coba lihat firewall-nya lah. Di sini firewall-nya kita bisa melakukan blacklist dan juga whitelist. Kita bisa mengatur atau menyeting HP mana atau device mana yang tidak boleh masuk ke WiFi ini atau ditolak dia atau yang di ACC. Jadi kita bisa mengontrol WiFi kita tidak akan dicuri oleh orang lain dengan router ini, dengan firewall yang dimiliki A830R ini, teman-teman. Dan kemudian ada fitur-fitur basic seperti fault forwarding, terus VPN passthrough, dan VPN-nya kita coba lihat ada VPN ping access on one, jadi dia akan ngeping terus ke one-nya. Ini fitur yang penting-penting nggak penting sih sebenarnya. Kemudian dia punya L2TP, fitur VPN L2TP. Kemudian dia punya rule schedule setting. Ini saya kurang ngerti rule schedule setting ini juga untuk apa ya. Kemudian di bagian tab manajemen, di sini kita bisa mengatur reboot schedule-nya. Jadi dia mau restart di jam berapa, routernya akan mati di jam berapa, kita bisa melakukan itu di Totaling A830R. Ini sebuah fitur yang sepele tapi penting karena biasanya setiap seminggu sekali router atau internet itu butuh kita restart supaya lognya tidak tersimpan di router tersebut. Jadi biasanya sedulur semuanya pasti akan pernah mengalami tersambung internet tapi tidak dapat koneksi internet. Solusinya dicabut kemudian ditancapkan lagi adaptornya. Nah, tanpa kita mencabut dan menancapkan lagi, kita bisa menggunakan reboot schedule ini, teman-teman ya. Kemudian kita akan coba QoS-nya dengan kita akan melakukan speed test dulu lah ya. Di sini saya akan melakukan speed test dulu. Kita akan coba, saya tersambung ke WiFi dari Totaling A830R 5 GHz. Di sini saya akan coba melakukan speed test. Oke. Nah, di sini kita akan melakukan speed test. Kita akan uji dengan speed test dari Ookla. Kita bisa dapat bandwidth internet berapa. Di sini terbaca Bisnet dengan IP public sekian dan dengan server PT Lintas Data Prima. Kita akan coba mulai speed testnya. Oke.
Di sini sudah berjalan speed testnya dan kita mendapatkan bandwidth 30-40 lebih. Harusnya si Totolink A830R ini dia bisa menampung bandwidth lebih mungkin dari 100 Mbps ya, karena dia lisensi atau standarisasinya adalah 802.11 AC. Dan di sini karena bandwidthnya tidak stabil, yang menggunanya banyak, jadi terjadi down ketika saya melakukan speed test. Tapi harusnya dia bisa lebih dari ini. Tapi kita akan mencoba fitur QoS-nya. Di sini kita dapat bandwidth cukup besar, yaitu 41 MB. Dan saya akan coba limit. Di sini fitur QoS-nya kita akan coba aktifkan. Kita klik enable. Dan total uplink bandwidth-nya kita akan coba isi 1000 kbps. Ini sekitar 1 MB-an lah harusnya, kalau dia bekerja dengan baik ya. Kita coba apply apakah fitur QoS atau limitasi bandwidth dari Totolink A830R ini berjalan dengan baik. Kita coba lihat. Nah, di sini sudah tersave dan kita akan coba speed test lagi apakah bandwidthnya akan terlimit sesuai yang saya inginkan. Di sini servernya berubah lagi karena memang bandwidth yang masuk ke sini adalah bandwidth load balance ya, teman-teman. Kita akan mulai. Nah, dia berhasil terlimit. Saya hanya mendapatkan kurang dari 1 MB. Ini berarti fitur QoS-nya atau limitasi bandwidth-nya berhasil bekerja. Kita coba lihat speed unggahnya apakah juga terlimit. Oke, benar sekali dia terlimit, mencoba naik dan kemudian turun lagi. Kalau kita buka di konfigurasinya, tadi saya melimit 1000 kbps ya. 1000 kbps ini sekitar 1 MB kurang lah. Berarti dia memang benar. Dia mendapatkan kecepatan unduh 0,91 Mbps. Itu berarti sekitar 1000 kbps ya. Berarti fitur QoS-nya berhasil atau berfungsi dengan baik. Sekarang kita akan mencoba, saya lepaskan dulu QoS-nya, saya akan disablekan dan kita apply. Jadi bandwidth-nya loss lagi, tidak terkontrol. Kemudian kita akan coba menggunakan HP. Karena di produk-produk Totolink sebelumnya saya tidak punya pengalaman yang cukup baik ketika menggunakan HP untuk mengkonfigurasinya. Kita akan coba apakah menggunakan HP bisa terkonfigurasi dengan baik atau minimal bisa membuka web UI-nya dengan mudah gitu. Kita akan coba pakai HP kesayangan saya, apalagi kalau bukan Realme GT Master Edition. Oke, di sini saya sudah memegang HP saya dan kita akan coba konekkan WiFi-nya ke Totolink A830R ini. Saya akan nyalakan dulu WiFi-nya. Dia sudah tersambung ke 5 GHz-nya dan kita coba lihat speed kecepatan sambungannya 866 Mbps. Dan HP saya ini support sampai dengan teknologi yang paling baru yaitu Wi-Fi 6. Dan kita akan coba membuka halaman konfigurasi dari Totolink A830R ini apakah terbuka dengan baik. Kita akan coba akses IP address-nya 192.168.0.1. Di sini terbuka dengan bagus ya, tampilannya juga bagus, username-nya admin, passwordnya juga admin. Ini di Totolink versi lama-lama biasanya dia tidak terlalu ramah dengan konfigurasi HP ya, kita tidak mendapatkan tampilan yang bagus. Dan untuk versi yang baru ini, firmware yang baru ini sangat bisa sekali, mudah sekali disetting menggunakan HP. Dan ini sepertinya nyetingnya enak sekali ya. Jadi kita bisa nyeting dengan nyaman menggunakan HP. Sekarang kita akan coba speed test di HP, kita dapat bandwidth berapa. Oke, di sini ISP-nya terdeteksi Bisnet dan servernya terdeteksi Bisnet. Kita coba speed test, kita dapat bandwidth berapa. Dan kita dapat bandwidth 21 Mbps, masih bisa naik. Dan ini karena memang internet yang masuk ke Totolink ini tidak stabil ya. Di sini penggunanya sangat banyak sekali dan tidak termanage dengan baik bandwidthnya. Oke, dan saya mendapatkan bandwidth 27 MB dan juga unggah 29 Mbps. Sebenarnya itu saja lur review singkat Totolink A830R, dan dia punya fitur yang mungkin bisa kita kulik yaitu MAC cloning. Jadi dia bisa melakukan MAC cloning, kita bisa mengganti MAC address dari router ini, dan nanti saya akan tunjukkan apa yang bisa dilakukan router ini selain hanya sebagai access point, tapi bukan di channel Wikipedia tentunya. Terima kasih sudah menonton review A830R dari Totolink. Kalau ada tutur kata yang salah saya mohon maaf. Nanang MRK pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.